Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Budaya Minangkabau, Bapak Dr. Andus Putri MPD, serta teman-teman yang berkesempatan hadir dalam kesempatan hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Marhadi dengan NPM 2203090056, dan rekan saya Rini Yulianti dengan NPM 2203090037. Saya Nadi Isra Haryani dengan NPM 2203090109. Saya Vina Mulia Putri dengan NPM 2203090079. Saya Aulia Dwiriani Putri dengan NPM 2203090020. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa materi yang telah kami susun secara bersama-sama. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dipercaya untuk memaparkan materi tentang kepercayaan dan agama di Minangkabau. Apa saja sih yang kami bahas dalam presentasi kali ini? Yakni yang pertama kami membahas adat dan agama di Minangkabau, kemudian dilanjutkan dengan koeksistensi adat dan agama di Minangkabau, kemudian dilanjutkan dengan adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Adapun latar belakang dari materi kami yakni kepercayaan agama di Minangkabau, yakni berakar kuat pada perpaduan antara adat dan Islam. Secara historis, masyarakat Minangkabau menjalani kehidupan dengan prinsip adat bersandi syarat bersandi kitabullah, yang berarti adat atau tradisi didasarkan pada syariat Islam, dan syariat Islam didasarkan pada Al-Quran. Ini mencerminkan bahwa adat dan agama saling menguatkan satu sama lain. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baiklah, saya Vina Mulia Putri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang adat dan agama di Minangkabau. Adat dan agama di Minangkabau merupakan dua pilar penting yang membentuk tatanan sosial dan budaya di masyarakat. Keduanya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, menciptakan sebuah sistem nilai yang khas dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Adat dan budaya di Minangkabau. Sistem matrilineal. Sistem matrilineal di Minangkabau berarti garis keturunan ibu diturunkan melalui ibu, harta warisan seperti rumah dan tanah diwariskan kepada anak perempuan. Dalam hal ini, peran anak perempuan sangat penting dalam struktur keluarga maupun dalam pengambilan keputusan. B. Niniak Mama. Niniak Mama atau pemuka adat memiliki peran sentral dalam masyarakat. Mereka adalah penasihat dalam urusan keluarga dan adat, serta penanggung jawab menjaga norma dan tradisi. Niniak Mama berfungsi mediator dan konflik dalam melaksanakan upacara adat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu agama di Minangkabau. Ajaran Islam. Islam masuk ke Minangkabau pada abad ke-16 dan ajarannya berperan penting dalam membentuk etika dan moral masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengikuti mazhab Syafi'i dengan fokus pada pemahaman yang kontekstual terhadap ajaran. Yang B. Prinsip adat bersandi syarat. Prinsip ini menekankan bahwa adat harus berlandaskan pada syarat, yaitu hukum Islam. Dan sebaliknya, hukum Islam harus diinterpretasikan dalam konteks adat. Ini menciptakan keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama, di mana kedua aspek saling mendukung. C. Pendidikan agama. Pendidikan agama sangat dihargai dengan banyak pesantren dan lembaga pendidikan yang berfokus pada pengajaran agama. Pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek teori tetapi juga praktik, membentuk individu yang berakhlak baik dan bertanggung jawab. Materi ketiga yaitu interaksi adat dan agama. A. Musyawarah untuk mufakat. Dalam pengambilan keputusan, musyawarah merupakan metode yang sangat dihargai. Nilai ini mencerminkan semangat kolektif dan demokratis di mana semua suara didengar dan dipertimbangkan. Hal ini memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. B. Perayaan agama dan tradisi. Hari raya Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan dengan tradisi lokal, misalnya
hidangan khas seperti rendang dan ketupat disajikan, menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Tradisi ini mencerminkan penggabungan antara praktik keagamaan dan budaya lokal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang koeksistensi adat dan agama di Minangkabau. Koeksistensi adat dan agama di Minangkabau merupakan fenomena sosial yang menarik, di mana kedua elemen ini saling memengaruhi dan membentuk identitas masyarakat. Yang pertama, pengertian. Dalam konteks Minangkabau, adat atau tradisi dan agama berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Selanjutnya, praktis sosial. Dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan atau kematian, seringkali nilai-nilai agama diintegrasikan. Contohnya, proses pernikahan di Minangkabau biasanya melibatkan ritual agama sekaligus mengedepankan tradisi setempat. Selanjutnya, tantangan. Meskipun ada koeksistensi, terkadang muncul konflik antara nilai-nilai adat dan interpretasi antar agama yang lebih modern. Hal ini sering menjadi perdebatan dalam masyarakat. Yang terakhir, identitas kultural. Koeksistensi ini memperkuat identitas Minangkabau, di mana masyarakat merasa terikat pada tradisi sekaligus patuh pada ajaran agama. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah adalah prinsip yang menyatukan hukum adat dan hukum Islam, terutama di Indonesia. Konsep ini menyatakan bahwa adat istiadat yang dipegang masyarakat harus sejalan dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Poin pertama yaitu harmoni antara adat dan agama. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga tradisi lokal sambil memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang seimbang. Poin kedua yaitu kepatuhan terhadap syara. Semua tindakan yang diambil dalam kehidupan sosial harus berdasarkan ajaran Islam. Ini memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan nilai-nilai dan implementasi dalam ajaran Islam. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. 3. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan prinsip ini bisa terlihat dalam berbagai aspek seperti pernikahan, pembagian warisan, dan pelaksanaan upacara adat, di mana semua harus mempertimbangkan norma-norma syariat. 4. Kepentingan masyarakat. Dengan menggabungkan adat dan syariat, masyarakat diharapkan dapat hidup harmonis tanpa konflik antara nilai-nilai tradisional dan keagamaan. 5. Fleksibel. Adat dapat berkembang seiring waktu, tetapi harus tetap dalam batasan yang ditentukan oleh syariat. Ini memberikan ruang bagi inovasi dalam praktik budaya. 6. Contoh penerapan. Di beberapa daerah seperti Sumatera, prinsip ini diintegrasikan dalam berbagai aspek hukum dan sosial, memberikan panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kedua nilai tersebut. Dengan cara ini, prinsip adat basandi syara, syara basandi kitabullah membantu menciptakan masyarakat yang tidak hanya menghargai tradisi tetapi juga berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat. 4 budaya Minangkabau sukses. Behind the scene. Hilang loh tulisannya.